Trotoar ini merupakan salah satu fasilitas pendukung jalan yang difungsikan khusus untuk para pejalan kaki. Jadi di luar daripada pejalan kaki ini ya gunakan jalur-jalur jalan yang sudah disiapkan. Pesepeda punya jalur sepeda sendiri, kemudian pengendara roda 2 maupun roda 4 sudah ada jalan yang disediakan oleh pemerintah. Jadi untuk trotoar ini fungsinya adalah untuk pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini pejalan kaki. Jadi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa fungsi trotoar ini kan untuk pejalan kaki, untuk membedakan para pejalan kaki dengan pengguna jalan yang lain, memberikan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran untuk pengguna jalan, khususnya pejalan kaki, supaya dia aman dan selamat, diberikan ruang fasilitas pendukung jalan, yaitu trotoar. Jadi aktivitas di luar daripada pejalan kaki ini tentunya tidak diperkenankan. Contoh, roda 2 yang naik trotoar, ya kan? Kemudian aktivitas-aktivitas berdagang yang mengganggu daripada fungsi trotoar ini tentunya dilarang. Pada kondisi-kondisi tertentu, kondisi emergensi ya Mas, mungkin masih bisa kita tolerir. Contoh misalnya pengendara yang kemudian pecah ban atau mengalami gangguan kerusakan pada kendaraannya. Masih bisa kita berikan toleransi untuk meminggirkan kendaraannya atau menaikkan kendaraannya di trotoar, kemudian melakukan perbaikan, memanggil teknisi dan sebagainya. Jadi di luar daripada itu tidak diperkenankan. Apalagi contoh fungsi lalu lintas dalam hal ini penggunaan trotoar kemudian beralih fungsi jadi tempat parkir ya kan, atau roda 2 naik memenuhi trotoar sehingga pejalan kaki tidak punya ruang untuk bergerak, untuk berjalan. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami bahwa fungsi trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki supaya aman, selamat, lancar sampai tujuan. Terhadap para pelanggar yang merubah fungsi trotoar ini, selain daripada untuk pejalan kaki, tentunya kita lakukan penindakan. Untuk Polri sendiri bersinergi kita dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Bina Marga, kemudian Satpol PP, Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban dan memberikan kembali fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Jadi bagi pengendara roda 2 yang naik trotoar itu kan ada rambu-rambu juga tuh khusus pejalan kaki, kita lakukan penindakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 284 ya, Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, diberikan sanksi tilang. Jadi rata-rata untuk shortcut, jauh bu muternya, ya kan? Jadi memanfaatkan trotoar yang ada. Rata-rata sudah paham, sudah tahu akan aturan hukum yang ada. Saya rasa sih masyarakat Indonesia, khususnya Kota Jakarta ya, smart people nih. Semuanya sudah paham aturan, tetapi kembali untuk kesadaran mentaatinya itu yang masih perlu ditingkatkan lagi, masih rendah. Tahu trotoar untuk berjalan kaki, tapi parkir, dibuat untuk parkir, kemudian roda 2 naik, dengan alasan untuk kecepatan, kemudian shortcut bu, saya jauh muternya, akhirnya melewati daripada trotoar. Nah, kami tidak henti-hentinya yang menghimbau, mengingatkan, mengedukasi masyarakat, ayo tertib berlalu lintas. Tertib bangsa ini itu tercipta dari tertib pribadi-pribadi. Budaya bangsa tercermin dari lalu lintas negaranya. Kalau kita mau lihat negara-negara maju, lalu lintasnya pasti tertib, gitu. Negara Indonesia saya yakin sudah menuju ke sana, dimulai dari masyarakat pengguna jalannya. Ya, di satu sisi hal seperti itu, maksudnya
sesama pengguna jalan, sesama penikmat fasilitas pendukung jalan ini dalam rangka menumbuhkan kesadaran dari sesama pengguna jalan, hal seperti itu bisa dilakukan ya Mas. Misalnya menemukan pelanggaran-pelanggaran lalu divideokan, kemudian diviralkan sehingga menumbuhkan rasa malu terhadap pengguna jalan yang lain. Wah malu nih ke syuting, masuk TikTok, masuk Instagram, mukanya yang ganteng, yang cantik jadi ternodai ya. Ini salah satu metode yang bisa digunakan juga untuk menumbuh kembangkan kesadaran dalam tertib berlalu lintas. Tetapi di sisi lain juga bisa menimbulkan konflik ya, gesekan. Namanya manusia ya Mas, saat kita tidak bisa mengontrol emosi, akhirnya adu jotos. Nah ini rasa-rasanya perlu disikapi dengan bijak, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Menghimbau ya kepada seluruh masyarakat, pengguna jalan khususnya, sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 275 nih, ayat 1 bisa saya bacakan ya, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki. Nah, di sini ada trotoar ya. Kemudian ada jembatan penyeberangan orang, ada zebra cross nih fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan atau denda paling banyak 250.000. Jadi ada aturan sanksi hukumnya dalam undang-undang. Jadi kami menghimbau kepada kita semua untuk yuk gunakan fasilitas-fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya. Yang pejalan kaki gunakan trotoar, gunakan penyeberangan jalan atau zebra cross, gunakan jembatan penyeberangan orang. Jadi jangan juga pejalan kaki terus seenaknya ya nyebrang, seenaknya menggunakan jalur-jalur jalan tidak sesuai dengan fungsinya. Demikian juga dengan pesepeda, dengan pengendara roda 2 ataupun pengemudi roda 4. Sudah ada hak dan kewajibannya dan mari kita saling menghargai, menghormati untuk apa? Untuk keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran di jalan. Sehingga yang namanya kecelakaan lalu lintas itu bisa kita hindari. Pemirsa, adanya trotoar yang baik seperti ini tentunya menjadi harapan kita bersama. Namun untuk menciptakan trotoar yang baik dibutuhkan kerja-kerja kita bersama. Trotoar yang baik diharapkan mampu menekan beban jalan raya, mendorong lebih banyak masyarakat menggunakan trotoar, menekan polusi udara, dan lebih menyehatkan tubuh. Pemirsa, demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan rasa keingintahuan publik dengan berbagai informasi, mengungkap kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Faris Hasni pamit undur diri. Mari jaga trotoar untuk memanusiakan pejalan kaki dan salam presisi.